Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Setelah 3 video sebelumnya membahas tentang bagaimana men-setup robot di atas meja, kemudian aktor sebagai panggungnya si robot, dan kemudian scene 3 dimensinya, juga pembahasan tentang menempatkan kamera di gripper milik robot manipulator 6 sendi. Sekarang kita akan melakukan percobaan pengaturan putaran motor servo yang ada di robot. Kita mulai dengan memanggil Simulink dari command window miliknya MATLAB. Ketik Simulink, lalu kemudian akan muncul window Simulink seperti ini ya. Setelah window Simulink yang muncul, kita akan menggunakan ini dia. Eh, Tetap ada kamera, walaupun nanti belum belum visual visual apa servoing, kita belum sistem kendali dengan komputer visi, kita hanya open loop membahas pengaturan putaran eh, motor servo di robotnya. Nah, terkait dengan itu mungkin kita nonton dulu deh. Saya play dan kita akan lihat apa yang akan kita buat di simulasi kali ini. Rencana gerakannya adalah gerakan robot dari sebuah titik ke titik yang lain. Nah, eh, blok yang dipakai ada sebenarnya cukup 4. 3D scene, configuration, actor, dan juga robot, serta scene serta blok fungsi. Jadi saya nggak bawa blok dengan fungsi dengan perilaku khusus, tapi saya bikin blok yang perilakunya kita yang tentuin. Oke, kita coba lihat dulu ini ya teman-teman. Ini simulasinya berjalan gimana. Viewernya baru kelihatan. Nanti kalau viewernya udah siap 100%, kadang dia baru bisa kelihatan. Oke, viewernya udah jalan. Oke, ternyata kamera bergerak, menggerakkan. Kita coba sebentar ya. Kita lihat dari sisi kanan. Oh ya, ternyata ini gerakan robot untuk menjauhi meja, teman-teman. Ya, bisa dilihat ya, base-nya tetap di arah yang sama, nggak ada perubahan. Tapi sendi atasnya kemudian bergerak naik. Sendi 2 atas bawah ya. Sendi 3 tetap kanan kiri, nggak ada perubahan. Sendi 4 tuh nggak muntir juga. Sendi atasnya nggak kanan kiri, sendi bawahnya juga tidak kanan kiri. Oke, ini berarti sedang ingin membuat robot bergerak ke atas. Bisa dilihat ya di atas tuh ya tampilan dari viewersnya. Nah, robot terlihat bergerak ke atas. Ini tampilan tampilan dari sisi kamera di sebelah kanan ya, di viewers, video viewers, ketika robot sudah pada posisi puncak, tegak lurus 90 derajat ya, semua sendi. Oke, kalau kita lihat, oh ya ini viewersnya bisa dibesar dan kecilkan, di zoom in, zoom out, ketik membesarnya, lalu kemudian arahkan membesarnya di atas gambar yang mau dibesarkan, lalu tekan klik kiri gitu. Nanti dia akan membesar. Kita lihat di sisi simulation, kita ke klik kanan, lalu kemudian standard view, melihat dari front. Nah, teman-teman ya, ini sendi putar kanan kiri. Atasnya ada ngangguk atas depan. Yang bawah 4 melintir. Yang ini kanan kiri, yang ini atas bawah, yang ini kanan kiri. Ya bawah ya. Dan yang kita lakukan tadi adalah tidak kanan kiri bawah, tapi nomor 2 atas bawah. Kemudian ini nggak kanan kiri juga, tapi atas bawah ya. Ini tetap yang atas nih juga, ini atas bawah nih. Atas bawah. Nah, untuk melakukan hal itu kita butuh
sistem kendali, butuh yang ngatur pedal gasnya. Ini mau dibuka berapa sih? Mau dibuka berapa derajat ya? Bukan disemburin berapa bensin, banyaknya bensin ya. Yang kita atur derajatnya gitu. Untuk ngaturnya enggak pada saat simulasi ini udah berjalan, tapi simulasi ini berjalan berdasarkan perintah kita dari pengaturan di simulingnya. So, untuk melakukan hal itu, saya matikan dulu aja simulasinya, saya stop untuk meringankan resource. Ya, kalau dia lagi jalan, kondisi simulasi berjalan memang berasa sekali prosesor dan memorinya kemakan. Nah, kita stop untuk kita otak-atik blok fungsinya. Nah, blok fungsi apa yang dotak-atik? Saya nggak ngotak-ngatik dari blok image. Karena tadi image hanya ditampilkan apa adanya, sepenglihatannya robot yang di-mount di gripper. Yang saya otak-atik adalah, nih, masukkan simulasi 3D robotnya. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, kalau ini di double klik, ya, dia punya parameter initial value-nya ini. Ini nilai awal putaran, derajat putaran motor, ya. Sendi base tadi tuh nggak ada perubahan. Kemudian sendi putar nih, anggukan nih. Dia ada minus 785. Minus 785 itu 45 derajat ya, minus 45 derajat. Kalau 157 nih dua kalinya dia berarti 90. Cuma negatif arah putarnya ya, ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri gitu ya. Yang lain tetap. Jadi sampai dengan 6 blok ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka ini adalah nilai awalnya si derajat servo. Servo dalam kondisi awal tuh dia udah diputar matikan di 45 derajat gitu ya. Diam mati gitu di nilai awal. Nah, selanjutnya waktu demi waktu saya pengen detik demi detik dia bergerak ke arah target akhir. Nah, target akhirnya tadi kalau teman-teman lihat adalah tegak lurus lengannya semua ke atas. Nah, untuk membuat itu semua, saya butuh block function clock dan juga MATLAB function. Oke, cara pakainya gimana? Kita ke library browser untuk ngambil clock. Oke, clock kita klik, kita ketik di isian pencarian library browser. Nah, saya pakai clock yang ini. Klik tahan, taruh ke samping sini ya, terus kemudian nanti kelihatan. Double klik clocknya. Oke. Boleh ditampilin sih display time-nya. Kita play di sini. Kita oke. Nanti biar dia kelihatan gitu ya. 1856 gitu ya. Terus clock ini menjadi input buat MATLAB function. MATLAB functionnya kita panggil sini. MATLAB function, enter. Nah, MATLAB function yang bawah nih. MATLAB function, klik set ke bawah ya. Oke, bawaannya inputnya function U, keluaran function Y. Double klik function ini akan kelihatan seperti ini. Window baru akan muncul, lalu di atasnya baris pertama ditulis function ya. Function atau rumusnya, fungsi. Ini sama halnya dengan mata kuliah persamaan diferensial ya. Ada fungsi Y gitu ya yang mengalami perubahan waktu demi waktu. Oke. Jadi ya function dia ini basisnya ada pada matematika dan memang komputer memang basisnya pada matematika. Jadi dia memakai terminologinya function miliknya matematika. Jadi bukan fungsi dalam literasi bahasa kita yang punya makna itu kegunaan. Fungsinya untuk apa? Digunakan untuk apa? Dia manfaatnya apa? Bukan dalam terminologi tata bahasa Indonesia ya. Tapi ini function dalam terminologi persamaan atau pertidaksamaan yang merupakan formula matematis gitu ya. Function ini punya keluaran Y dan masukannya ini U. Yang nama function, yang nama persamaan, nama formula, nama pertidaksamaan. Yang nama rumusnya adalah FCN. Ya. Nama rumusnya adalah FCN. Variabel tidak bebasnya adalah Y, variabel bebasnya adalah U.
Masukan FCN adalah U, keluaran FCN adalah Y. Oke ya. Kalau kita lihat ke bloknya, nih nama bloknya di sini namain FCN ya. FCN, masukan U, keluaran Y. Nih, masuk. FCN diganti bisa nggak? Ya, tergantung. Teman-teman menggunakan. Nih, nama fungsi. Nama rumus gitu ya. Kita kembali ke blok. Tuh, berubah dia menjadi nama rumus. Nama rumusnya kelihatan di blok itu. Nah, yang atas saya udah punya function namanya naik ke puncak. Apa maksudnya? Iya, saya pengen memberitahu bahwa saya sedang ingin bikin rumus agar ada untayan angka yang detik demi detik berubah untuk masing-masing 6 motor di robot manipulator itu berubah dari waktu ke waktu, dari detik ke 0 sampai dengan nanti detik paling tinggi ke nilai maksimum 90 derajat untuk masing-masing sendi. Jadi base 1 nggak ada perubahan berarti 0, sepanjang waktu 0, ya kan? Base 2 dia harus vertikal dan horizontal kan, berarti dia harus diatur vertikal. Dia harus dalam kondisi berapa sampai ke kondisi 90 derajat gitu. Dan seterusnya. Nah, ini diatur di mana dalam matematika fungsinya ini. Jadi kalau saya klik, saya bikin rumus naik ke puncak, masukannya T, waktu, detik, menit, hasilnya config. Config itu maksudnya konfigurasi 6 sendi ya. Jadi bisa aja kita ganti keluarannya jangan config dong apa. Keluarannya jadi angka 6 motor. Oke. Derajat sendi boleh. Bukaan derajat motor boleh. Nah, dan seterusnya ya. Nah, kondisi awalnya saya beritahu dia dalam bentuk matriks. Ini base ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Targetnya nih, 0, di posisi 0 targetnya 0, karena nggak mau saya rubah. Dari semula 45, sendi 2 ke 90 derajat. Sendi 3 dari 45 derajat, saya turunkan ke 0, arah balik ya. Dari minus 90 saya turunkan ke 0. Kemudian yang ini sudah di 90. Tidak ada perubahan. 90 juga. Biarin dari awal tetap di posisi derajat 90. Yang lainnya 000. Nah, ini durasinya berubah selama T dari 0 sampai dengan 5. Ya. Jadi hanya T-nya durasinya T. Jika T lebih dari 5, konfigurasinya target. Oh, kalau T detik ke-5 baru targetnya dikonfig. Tapi kalau T masih kurang dari 5, nih, nilai awalnya ditambah target kurang awal dikali progres. Progresnya adalah waktunya per durasi. Durasinya adalah selama 5 detik. Jadi waktunya dibagi-bagi, diicrit-icrit gitu. Kalau dalam waktu 5 detik berarti dia dijadiin pecahan kecil-kecil. Nah, dapat angka 0,000 sekian. Ya, jadi konfigurasinya dari mulai 0 sampai dari 45 ke 90 berubahnya enggak 45, 46, 47, 48, 49, 50 dari waktu ke waktu enggak. Tapi dari setiap perubahan durasi waktunya nih, time demi time-nya saya rubah 45,001. 45,002, 45,003, 456 dan seterusnya supaya ada kesan efek gerakannya lembut, enggak gerakannya kasar, enggak dibikin menghentak gitu ya. Tiba-tiba dia ada lonjakan tiba-tiba, nanti ada jitternya jelek gitu ya. Config-nya begitu, terus tapi config 4 dan 5 hanya 4 dan 5 aja ini yang mendapat progresnya. Config yang lain ini untuk koreksi yang bagian 4 dan 5. Matriks 4 dan 5 ya, dipanggil config yang 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang 4 dan 5 itu sel itu aja yang diatur dengan rumus yang agak spesial. Oke. Itu terus dijalankan waktu demi waktu tanpa perlu pengulangan nggak perlu for, tapi langsung pakai durasi, pakai T. Maksudnya apa? T ini apa sih? T ini berasal dari sini. Dalam T adalah parameternya si naik ke puncak. Rumus naik ke puncak punya parameter namanya T. Naik ke puncak punya masukan
yang berupa angka, angkanya itu disimpan di wadah bernama T, yang wadah bernama T itu, wadah bernama T, dicek apakah isinya lebih dari 5. Kalau 5, config samain aja dengan target. Langsung keluarkan aja deh, langsung keluarkan. Maksudnya gimana? Pada saat T isinya 5, keluarannya si config adalah nilai derajat terakhir dari si putaran masing-masing 6 motor. Langsung saya keluarkan ketika T lebih dari 5. Tapi ketika T tidak memenuhi syarat ini, pengujian ini, progres adalah ada wadah namanya progres, isinya angka, yang angkanya berasal dari isinya wadah, yang isinya adalah angka yang berasal dari wadah yang bernama T dibagi dengan durasi. Jadi 1 dibagi 5, 1,2 bagi 5, 1,3 bagi 5, 1,4 bagi 5, dan seterusnya gitu ya. Detik demi detik gitu ya. Jadi akhirnya punya pecahan kecil dan kemudian menjadi faktor pengali dari sini sehingga perubahannya bisa tidak melonjak tajam gitu. Nah, T-nya itu sendiri dari mana? T adalah masukkan ke naik ke puncak. Nah, kita coba keluar. Naik ke puncak, terima T dari mana? Dari, ternyata ini dia guys, clock. Nih, ya dari waktunya dia, dari detik demi detiknya si jam dinding gitu ya. 1 detik jam dinding, 1 mikrodetik jam dinding, 1 milidetik jam dinding itu memberikan masukan ke dalam nilai puncak. Jadi per detik terima angka 1 kirim ke sini, 2 kirim ke depan. Detik dapat T ketiga, ada angka 3 di detik ketiga, kirim ke blok naik ke puncak. 5 kirim ke, jadi perubahan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidak berasal, tidak diproduksi dari blok naik ke puncak. Tapi blok naik ke puncak menerima perubahan angka dari luar yang diproduksi oleh blok clock ini. Ya, begitulah kurang lebih. Akhirnya demi waktu dia bisa bergerak dari sebuah posisi awal ke posisi target yang kalau kita play tadi sebagaimana tampilan yang teman-teman lihat, gerakan si robotnya punya nilai awal terlebih dahulu ya. Dia nilai awalnya nanti terserah mau dibikin di 0,000, dibikin dia lagi tidur rata datar, lagi ke kiri dan lagi melong kanan. Itu teman-teman nanti atur di array di matriksnya. Terus kemudian waktu demi waktu kita naikkan pelan-pelan. Nah, kita naikkan pelan-pelan, akhirnya ya perubahan waktunya itu memicu perubahan target sendi masing-masing motor yang dipakai di robot ini ya. Nah, kok robot ini bisa bergerak motornya? Karena teman-teman bisa lihat ya. Ini ya, di dalam blok simulation 3D robot 1 ini, yang ini kan dia terima input tadi tuh. Yang kalau kita double klik dia tidak ada blok ini. Kalau kita double klik dia cuman window berisi parameter ini. Dia nggak nerima ketikan kode dalam bahasa C, enggak. Dia hanya sudah berisi motor jadi siap diisi bensin gitu. Nah, ini bensinnya nih. Ini bensin yang bisa diisi. Dia bisa diisi joint configuration derajat si robot tadi ini ya sudut putar. Dia bisa nerima sudut gitu. Dia bisa nerima sudut. Nah, ini yang kemudian parameter ini yang kemudian kita mainkan lewat pengisian sudut dari waktu ke waktu lewat bantuan block function yang kita bikin sendiri. Nah, dia terima 12. Karena dia terima 12, di sini blok ini harus ngeluarin angka 12, jangan kurang gitu ya. Kalau kurang nanti nggak sesuai dengan rumusnya dia. Kalau di sini butuhnya 6, yang blok naik ke puncak harus ngeluarin 6. Nah, karena dia ngeluarin angka agak banyak, saya bikin pakai matriks supaya operasinya operasi matriks, nggak ngeluarin satu-satu gitu. Jadi kalau yang seperti ini operasinya operasi matriks. Isi dari selnya yang dioperasikan. Jadi indeks ke-1, indeks ke-0 dengan indeks ke-0, indeks ke-1 dengan 1, indeks 2 dengan 2, indeks 3 dengan sel pertama dengan sel pertama, sel kedua dengan sel kedua, sampai dengan urutan angka yang ke-12 dengan urutan yang ke-12. Nulisnya, operasinya nggak lagi
nunjuk satu-satu, sebutin aja nama variabelnya, lalu kemudian nama variabel awal dan variabel target ini akan beroperasi sebagaimana operasi matriks yang teman-teman pelajari di mata kuliah kalkulus gitu ya, atau mungkin di matematika. Oke, itu dia. Dan ini si robotnya, tampilannya sudah sampai ke atas. Dan ini tampilan tampilan videonya kalau udah robot di atas. Setelah sampai di atas tadi, begitu sampai T ke-5 kan saya minta nilainya adalah sama dengan target kan ya. Ya sampai dengan T lebih dari 5, robot ini akan disemburin terus nilai yang nilainya tetap gitu ya. Hanya T kurang dari 5 lah tadi nilainya si masing-masing putaran berubah pelan-pelan. Tapi lebih dari T sama dengan 5 nilainya tetap. Angkanya nggak ada perubahan, yaitu sebesar angka target yang tadi saya tentukan gitu. 0 ya 0, 90 ya 90, 45 ya 45 ketika T lebih dari 5. Tapi sebelum T dari 5, dari 0 ke 90 dirubah pelan-pelan. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 sepanjang perubahan. Nah, kalau kayak gini, aturan perubahan persamaan diferensialnya apa dong? Kayaknya kuis ya, mata kuliah matematika. Silakan dijawab ya. Nanti kita ketemu di video yang kedua, yang selanjutnya. Thank you. Kita ketemu di video berikutnya.